Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap semuanya sehat-sehat ya, masih tetap semangat kan belajarnya? Harus tetap semangat. Oke, baiklah, hari ini bunda akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, bunda ingin tanyakan, masih ingat nggak pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi apa? Yap, betul sekali, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya. Nah, hari ini Bunda akan menjelaskan materi tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Sebelum belajar, ayo bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, tolong disimak baik-baik ya video pembelajaran yang Bunda berikan. Selamat menyaksikan. Baiklah Anandaku, di sini Bunda akan menjelaskan cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Anandaku bisa buka bukunya halaman 14 ya. Di situ memuat materi tentang cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Pertama-tama Bunda akan membahas terlebih dahulu cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, dalam mengubah pecahan biasa menjadi persen itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100 dan mengalihkan pecahan dengan 100%. Kenapa Bunda kita harus mengubah penyebut pecahannya menjadi 100? Kenapa nggak 1000? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 100.000? Karena kita ketahui bentuk dari persen kemarin udah Bunda jelaskan ya, kalau dalam persen itu selalu berpenyebut 100. Oleh sebab itu, kenapa pada cara pertama kita selalu mengubah penyebut pecahannya menjadi 100. Oke, di sini Bunda akan jelaskan dengan cara pertama dulu ya, yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Jadi di sini Bunda punya pecahan 1/2. Akan Bunda ubah menjadi persen. Karena kita akan mengubahnya menjadi persen, makanya penyebutnya kita harus ubah menjadi 100. Nah, karena kita akan mengubah penyebut pecahannya menjadi 100, maka penyebut dari pecahan 1/2 ini yaitu 2, kita kalikan berapa ya? Sehingga menghasilkan penyebutnya 100. Ya betul sekali, kita kalikan dengan bilangan 50. Jadi pembilangnya kita kalikan juga dengan 50. Penyebutnya kita kalikan 50. 1 dikali 50 yaitu 50, 2 dikali 50 yaitu 100. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 50/100. Masih ingat kan kemarin cara menuliskan persen? Kalau 50/100 kita tuliskan dalam persen yaitu 50%. Jadi, persen ini menyatakan penyebutnya 100. Oke, Bunda lanjutkan ke contoh kedua. Kalau contoh kedua, Bunda menggunakan pecahan senilai 3/4. 3/4 ini kita ubah menjadi persen. Karena kita akan mengubah menjadi persen, makanya penyebutnya kita harus ubah menjadi 100. Nah, kira-kira bilangan 4 ini kita kali berapa ya agar penyebutnya ini menjadi 100? Ya betul sekali, kita kalikan dengan bilangan 25. Jadi pembilangnya kita kalikan 25, penyebutnya tentu dong kita kalikan 25. 3 dikali 25 berapa Nandaku? Yuk, berapa? Ya betul sekali, 75. Jadi 75/100 bisa kita tuliskan menjadi 75%. Oke, sampai sini jelas? Atau masih bingung? Bunda harap semuanya udah paham ya. Bunda lanjutkan ke cara kedua. Cara kedua yaitu dengan mengalihkan pecahan dengan 100%. Jadi di sini Bunda menggunakan contoh pecahan yang kita gunakan pada cara pertama ya, yaitu 3/4. Di sini 3/4 Bunda akan ubah menjadi persen. 3/4 kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi cara mengubah pecahan 3/4 menjadi persen dengan cara kedua ini yaitu 3 kita kalikan dengan 100%. 3 kalikan 100% berapa? 3 ini kita kalikan dengan bilangan 100. Yaitu 300. Kemudian kita tambahkan persen di belakangnya, jadi 300% per. Nah, penyebutnya ini tidak perlu Anandaku kalikan.
dengan 100%. Hanya pembilangnya ya. Ingat, hanya pembilang yang kita kalikan dengan 100%. Jadi 4-nya kita tulis kembali menjadi penyebut. Jadi didapat 300% per 4. Ini belum selesai ya Anandaku. Nah, di sini kita akan membagi 300% dibagi dengan 4 kalau kita gunakan cara yang kedua. Baiklah, di sini kita sama-sama ya membagikan bilangan 300% dibagi dengan 4. Nah, kita bagi dengan cara pembagian bersusun. 300 dibagi 4. Persennya nggak usah ikut sertakan ya. Jadi, kita mulai dari bilangan 3 dulu nih. 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa ya, karena bilangan 3 ini lebih kecil daripada si pembaginya atau bilangan 4. Karena tidak bisa kita bagi, maka kita ikut sertakan bilangan 0 atau bilangan yang ada di sebelah bilangan 3. Jadinya 30 dibagi 4. Bisa nggak? Bisa ya, 30 dibagi 4. Cari bilangan yang dikalikan dengan 4 itu menghasilkan bilangan yang mendekati dengan hasilnya 30. Berapa ya kira-kira? Ya betul, bilangan 7. Jadi 7 itu kalau kita kalikan dengan 4 hasilnya mendekati 30 ya. Oleh sebab itu, hasil dari bagi 30 dengan 4 yaitu 7. 7 kita kalikan 4 berapa hasilnya? 28. Kita kurangkan. Nah, 30 dikurang 28 yaitu 2. 2. Apakah bisa dibagi 4? Nggak bisa, karena nggak bisa kita turunkan nih nolnya. Jadi 20. 20 dibagi 4 berapa? Ya betul 5, karena 5 dikali dengan 4 itu hasilnya 20 ya. Jadi hasil pembagi dari bilangan 20 dengan 4 yaitu 5. 5 kita kalikan dengan 4 yaitu 20. Kita kurangkan. 20 dikurang 20 yaitu 0. Nah, hasil dari pembagian bilangan 300 dengan 4 yaitu 75. Jadi bisa kita tuliskan di sini 75%. Oke, Bunda kasih ke contoh kedua ya. Contoh kedua di sini Bunda punya bilangan 5/8. 5/8 akan Bunda ubah menjadi persen. Itu Bunda kalikan dengan 100%. Ingat, kalau dalam mengalihkan pecahan dengan 100% hanya pembilangnya ya kita kalikan dengan 100%. 5 dikali 100% yaitu 500%. Kemudian penyebutnya kita tulis kembali. Jadi 500% per 8. Jadi diperoleh hasilnya 500% per 8. Kita ubah ya, ini menjadi persen. Dengan cara membagi bilangan 500 ini dengan bilangan 8. Sama-sama ya, kita bagi. 500 kita bagi dengan 8. 5 bisa nggak dibagi dengan 8? Nggak bisa ya, karena bilangan yang dibagi ini lebih kecil daripada pembaginya, yaitu 8. Karena tidak bisa, maka kita ikut sertakan si bilangan 0 ini, sehingga didapat bilangan 50. 50 kita bagi 8, berapa Nandaku? Cari bilangan yang dikalikan dengan 8, itu hasilnya mendekati dengan bilangan 50. Berapa? Ya, betul sekali. Yaitu 6. Jadi hasil pembagi dari bilangan 50 dengan bilangan 8 yaitu 6. 6 kita kalikan dengan 8 yaitu menghasilkan bilangan 48. Kita kurangkan ya. 50 dikurang 48 yaitu 2. Nah, 2 apakah bisa dibagi dengan 8? Nggak bisa ya. Kita lihat bilangan 2 lebih kecil daripada bilangan 8. Karena nggak bisa kita turunkan nih bilangan 0-nya. Jadi diperoleh 20. 20 bisa nggak dibagi 8? Bisa ya. Karena 20 ini lebih besar daripada bilangan 8. Jadi 20 dibagi 8 berapa? Cari bilangan yang dikalikan dengan 8 itu hasilnya mendekati bilangan 20. Di bawah ya, nggak boleh lebih dari bilangan 20 berapa? Yap, betul sekali, yaitu bilangan 2. Jadi hasil bagi dari 20 dibagi dengan 8 yaitu 2. 2 kita kalikan dengan 8 yaitu 16. Nah, di sini kita kurangkan. 20 dikurang 16 berapa? Ya, betul sekali, 4. Nah, kita lihat 4 apakah bisa dibagi dengan 8? Nggak bisa Bunda, karena bilangan 4 ini lebih kecil ya daripada bilangan 8. Karena nggak bisa, kemarin udah Bunda jelasin ya bagaimana cara membagi bilangan yang memiliki sisa. Kita lihat di sini dia bersisa 4, tapi
Tidak ada lagi di bilangan ini yang bisa kita turunkan nilainya. Karena tidak bisa, makanya kita akan tambah dengan bilangan 0. Karena kita akan tambah bilangan 0 pada bilangan 4 ini, makanya kita kasih koma di hasil bagi. Nah, karena sudah kita kasih koma, maka bisa kita tambahkan 0 di bilangan 4 ini, sehingga diperoleh bilangan 40. 40 dibagi 8 berapa nandaku? Yap, betul sekali 5 ya, karena 5 dikali 8 itu hasilnya 40. Jadi, hasil bagi dari 40 dengan 8 yaitu 5. Kemudian jangan lupa kita kalikan nih, 5 kita kalikan dengan 8 yaitu 40. Kita kurangkan. Hasilnya yaitu 0. Karena dia tidak memiliki sisa lagi, maka bisa kita ketahui bahwa hasil dari pembagian bilangan 500 dengan 8 yaitu 62,5. Jadi bisa kita tuliskan hasil pembagian 500% dengan bilangan 8 yaitu 62,5%. Jadi pengubah pecahan biasa 5 per 8 menjadi persen yaitu 62,5%. Pasti anandaku sekalian bertanya-tanya ya, ini kan bilangan desimal Bunda, sedangkan ini lambang persen. Apakah boleh Bunda bilangan desimal ini ada di persen? Boleh ya. Jadi nanti kalau misalnya anandaku mengubah pecahan biasa menjadi persen, itu hasilnya ada dalam bentuk pecahan desimal atau ada koma seperti ini, itu nggak apa-apa ya. Memang di dalam pengubah pecahan biasa menjadi persen, seringkali kita akan temukan itu dalam bentuk desimal. Tapi ingat, selalu ada lambang seperti ini untuk menunjukkan persennya. Oke, Bunda harap semuanya udah paham ya untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Bunda akan lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, Bunda ada contoh soal. Di sini Bunda punya bilangan persen yaitu 40%. Masih ingat kan bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan biasa? Bunda udah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. 40% diubah menjadi pecahan biasa yaitu, ya betul sekali, 40 per 100. Sini kita akan menyederhanakan pecahan 40 per 100 ini agar dia menjadi pecahan biasa ya, yang lebih sederhana. Oke, 40 per 100 agar dia menjadi pecahan biasa yang sederhana, yaitu sama-sama kita bagi dengan 20. Pembilang kita bagi dengan 20, penyebut kita bagi dengan bilangan 20, sehingga diperoleh 40 dibagi 20 berapa? 2, 100 dibagi 20 yaitu 5, sehingga diperoleh pengubah persen menjadi pecahan biasa pada bilangan 40% yaitu 2 per 5. Nah, Bunda lanjut ke contoh kedua, yaitu bilangan 72%. 72% kita ubah menjadi pecahan biasa, kita tuliskan yaitu 72 per 100. Di sini kita sederhanakan ya, jangan lupa disederhanakan. 72 per 100. Kita bagi, sama-sama kita bagi dengan berapa pembilang dan penyebutnya agar dia sederhana? Betul sekali, sama-sama kita bagi dengan bilangan 4. 72 kita bagi dengan bilangan 4 berapa? 18. 100 kita bagi dengan bilangan 4 berapa? Ya betul, 25. Sehingga kita peroleh pengubah persen menjadi pecahan biasa dari 72% yaitu 18 per 25. Nah, sampai sini jelas anandaku cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ingat ya, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian jangan lupa untuk disederhanakan. Mungkin Bunda cukupkan penjelasan pada hari ini ya. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat anandaku.